Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Lebih semangat lagi. Shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, selamat datang di gereja Mount Hermon Church. Malam hari ini di ibadah praise and worship kita percaya bahwa firman Tuhan menjanjikan di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus pasti hadir. Amin. Amin. Dan di saat hadir maka percaya bahwa pulang dari tempat ini siapapun yang sakit pasti disembuhkan Tuhan. Siapapun kita yang perlu jalan keluar untuk pergumulan dan permasalahan dalam hidup kita, pulang dari tempat ini Tuhan Yesus sediakan jalan keluar bagi setiap pergumulan. Mari sama-sama kita boleh fokuskan hati kita di hadapan Tuhan. Mari bersatu teduh sejenak di hadapan Tuhan, mengucap syukur buat kasih-Nya, buat rahmat-Nya yang kita kecap sepanjang hari ini di dalam hidup kita. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bawa syukur kami padamu Yesus. Kami bawa syukur kami. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita bersatu di dalam. Kami bawa ucapan syukur kami di hadapan Tuhan sore hari ini Tuhan. Sepanjang hari kami beraktivitas bersama dengan Tuhan. Kami melihat tangan Tuhan yang kuat senantiasa menopang hidup kami, bahkan menuntun setiap langkah kehidupan kami sampai pada saat sore menjelang malam hari ini. Dan pada saat sore menjelang malam hari ini kami datang di hadirat Tuhan untuk mengucap syukur buat segala yang Tuhan lakukan dalam hidup kami, buat kebaikan Tuhan yang kami kecap dalam hidup kami, buat anugerah yang besar yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bawa sore hari ini Tuhan, pujian kami, penyembahan kami hanya bagi Tuhan. Sebab dengan apa kami dapat balas segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sebab dengan apakah kami dapat balas setiap anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Selain kami bawa mempersembahkan pujian kami, penyembahan kami, mempersembahkan hidup kami sebagai korban yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami percaya hanya itulah ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kerinduan kami bukan ibadah biasa yang kami hadiri, tapi kami boleh menikmati hadirat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan Yesus, merasakan lawatan Tuhan terjadi bagi setiap kami. Siapapun kami yang datang pada saat sore malam hari ini, kami percaya pulang dari tempat ini, hidup kami diubahkan Tuhan. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami untuk kami boleh berjalan di dalam jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus lawat jamah setiap kami, urapi setiap kami pada malam hari ini. Jangan ada satu pribadi pun kau lewatkan pada sore hari ini. Kami sembah ini yang kami percaya sore hari ini Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena kuasa-Mu kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini. Kuasa-Mu yang melingkupi setiap kami. Biar Engkau yang lebih besar nyatakan lebih lagi kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan menolongku yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku.
kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari setiap kita yang percaya sama-sama naikkan pujian. Hanya Kau Tuhan penolongku, Kau setia Tuhan, yang selalu setia bersamaku. dan kasih-Mu yang sanggup Tuhan, Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. sama-sama yang percaya katakan, Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kami jemput teman Tuhan untuk sama-sama kita bangkit berdiri, katakan kuasa-Mu terlebih besar. Dengan iman percaya sore hari ini katakan Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu Kuasa-Mu terlebih besar, kami Tuhanku terlebih besar. ini yang menjadi iman kami di hadapan Tak Tuhan. pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari umat Tuhan, angkat kedua tangan. Kuasa-Mu terlebih besar, Mari dengan perkatakan iman kita di hadapan Tuhan sore hari ini. Tuhanku terlebih Besar, sesungguhnya tidak pernah terlambat janji-Mu menolong hidup kami. janji-Mu ya Tuhan Menolong hidupku. Ini
yang kami percaya. Tuhan, kami terlebih besar dari segala sakit penyakit kami. Tuhan yang kami sembah lebih besar dari segala pergumulan yang kami alami. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Kamu terlebih besar Tuhanku, terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kami percaya. Sekali lagi katakan, tak pernah terlambat. Ya Tuhan, berikan hidupku. Dengan iman percaya, kita katakan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat bagi kami. Tuhan-Mu nyata dalam hidup kami. We worship you, Jesus. Haleluya. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Tuhan malam hari ini. Yesus, kami percaya Tuhan. Yesus, kami percaya Tuhan. Allah yang setia, Terima kasih kasih setiamu dalam Kau hidup. yang mampukan, Kau yang mampukan kami Tuhan. Yesus saja. Kami agunkan sembah. Haleluya, haleluya, Yesus, Engkau baik Tuhan. terpujilah namamu Yesus. Menyembahmu Tuhan. Maha besar setiamu Tuhan, Hanya Kau besar yang layak anugerahmu Tuhan. Tuhan, besar kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Bertolong, haleluya, haleluya. Kasih setiamu bahwasanya untuk selamanya. Engkaulah perlindunganku. Mari berkatakan imanmu di hadapan Tuhan sore hari ini. Mulai bermazmur, berkatakan perkataan yang baru, nyanyian yang baru keluar dari dalam hatimu pada sore hari. Ajaib Tuhan.
Biar kuasa Roh Kudus mengalir di dalam hidup kita dan ekspresikan itu. Katakan terima kasih. There is none. Engkaulah perlindunganku, There is kota benteng hidupku. Kau yang memelihara hidupku, Tuhan. Kami Mari, percaya Bapak Saudara boleh menyanyikan nyanyian baru buat Tuhan sore hari. lebih besar. Biar nyanyian itu keluar dari dalam hatimu sore hari. Jangan ditahan, saudara. Keluarkan apa yang menjadi Roh Kudusmu. Kami bersyukur kepadamu. Kaulah kekuatanku Tuhan. Engkaulah pengharapanku. Engkaulah kota benteng hidupku Tuhan. Tak ada yang sepertimu. Kau sanggup memulihkan kami. Kau sanggup membukakan jalan. Kau sanggup Tuhan. Tak ada yang mustahil bagimu Yesus. Tak ada yang mustahil. Hanya bagimu ya Tuhan. Hanya bagimu ya Tuhan. Terima kasih Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang besar, Allah yang ajaib. Makasih ya Tuhan. Makasih Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, Yang berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari Mari dengan percayamu katakan, aku punya Tuhan yang 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 sanggup. Ini yang kami percaya, kuasa-Mu sempurna atas hidup kami. Kuasanya ku terima sekarang kemenangan. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Sungguh lagi katakan, aku punya. Kami deklarasikan iman kami di hadapan-Mu Tuhan, yang berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. ku terima sekarang kemenangan dari. Setiap kita yang percaya telah menerima kemenangan, katakan, ku Terima sekarang kemenangan dari-Mu. sekali lagi katakan, ku terima. Ku terima sekarang Kemenangan dari-Mu. Berikan tepuk tangan
sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Setiap kita yang telah menerima kemenangan, yang terima kesembuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Ini yang kami percaya. Malam hari ini Tuhan, Engkau memberikan kemenangan atas setiap kami. Karena Engkau telah hadir bagi setiap kami. Bagimu segala pujian, hormat, syukur kami. Amin. Kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Setiap kita yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Berikan salam kiri kanan depan belakangmu, katakan. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Haleluya. Sama-sama yuk, One Herman Church, angkat kedua tangan, angkat tangan kita di atas kepala. Batu rapani kepala haru, yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. oh betapa indahnya. Mari sama-sama menari bagi Tuhan Yesus malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu. Puji Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya. Betapa indahnya, indahnya dan betapa eloknya. Lihat kiri kananmu, katakan. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Ayo sama-sama One Herman Church, katakan. Pani kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah dimintakan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya Batu rapani kepala kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun. seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, Oh betapa. oh betapa indahnya, Oh betapa indahnya. Haleluya. Haleluya, sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu bagi Tuhan. Seberapa banyak kita yang percaya bahwa berkat-berkatnya dicurahkan untuk saudara dan saya. Amin. Dan kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita sama-sama dijadikan lebih daripada pemenang. Bilang samping kanan kirinya, engkau pemenang bersama dengan Tuhan. Engkau pemenang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ayo sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Untuk saudara dan saya yang percaya katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita mau katakan pujian ini lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih
lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan haleluya. Kibarkan pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Ayo tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara dan saya adalah umat-umat yang lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan haleluya. Mari bersama-sama katakan lebih dari pemenang dalam segala. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Lihat kanan kirinya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kita katakan lebih dari pemenang dalam segala. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Mari katakan sama-sama tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Ayo sekali lagi katakan haleluya. Kibarkan pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari. Bilang samping kanan kirinya, kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Ayo yang lebih dari pemenang katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Lebih kencang lagi katakan haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus yang ajaib. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita selalu mengingat bahwa setiap hari Jumat ini adalah waktu di mana kita mau lebih banyak untuk menyembah, mau lebih banyak untuk memuji Tuhan. Seberapa banyak kita yang percaya bahwa waktu kita menyembah Tuhan, Tuhan hadir. Amin. Saya percaya waktu Tuhan hadir, maka Tuhan mau melakukan hal-hal yang dahsyat untuk saudara dan saya. Amin, saudara. Yuk kita teduhkan hati kita kembali. Kita mau datang kepada Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sekali lagi katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Yang kami percaya Tuhan.
ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari katakan pujian ini dari awal. Ku menyembah dalam kudus. Yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan Tuhan, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji, sungguh besar Engkau Allah, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar. Ayo sekali lagi katakan segenap jiwaku memuji, sungguh besar Engkau Allah kami, besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kami percaya Tuhan, terjadi di kami yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Mari sambil kita mengangkat kedua tangan kita kepada Tuhan, kita mau berkata kepada Dia, kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir. Ini pengakuan umat-Mu di tempat ini. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata
kemenangan. Yuk sekali lagi saudara, sekali lagi katakan, ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Di tangan-tangan kami yang terangkat kepada-Mu, kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Ayo sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita mau berkata kepada Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Ayo sekali lagi saudara, yang yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Amin, amin. Yes, Lord, kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kemenangan, kemenangan terjadi di kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Mari kita sembah Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Sebab kami percaya kemenangan hadir di sini. Kemenangan kami percaya kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kau hadir di sini. Kau hadir di sini Tuhan. Sampai setiap kami mengalami Engkau yang baru, sampai setiap kami mengalami perjumpaan denganmu Tuhan. Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak. Yesus kami percaya, Yesus kami percaya. Haleluya, haleluya. Seumur hidup kami mau nyanyi bagimu ya Tuhan. Kami mau menyembah bagimu ya Tuhan. Kau layak disembah. Sampai setiap kami menghadirkan Yesus Tuhan. Hanya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Hanya Yesus yang kami andalkan. Ada yang seperti Engkau. Ada yang seperti Engkau. Terus membantu. Kau membela hidupku. Terima kasih There is none like you. Dengan senap hati kami, dengan senap jiwa kami, Kami dapat berkata dengan senap akal budi kami mau Ya menyembahmu. Allah, Ya Allah. Mari angkat tangan kita sama-sama Bapak Ibu Saudara. Ya Allah, Dia
saya. Katakan, ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat. Ayo sekali lagi katakan, ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Haleluya. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Sampai kapanpun ya Tuhan, apapun yang terjadi, apapun musim kehidupan kami mau berkata kepada-Mu. Ya Yesus baik. Haleluya. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Ya Yesus baik. Haleluya. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Dia baik buat. Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Ayo yang ngalamin kebaikan Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, inilah ekspresi iman percaya kami. Melalui pujian penyembahan kami percaya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan selalu disenangkan, selalu ditinggikan oleh karena apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan, anugerah yang begitu besar yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Sungguh Engkau baik, teramat baik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau yang berfirman bagi setiap kami, pakai setiap kami untuk memahami dan mengerti. Bukan saja tahu, tapi kami boleh mengalami. Kami boleh bertumbuh, kami boleh berbuah. Sehingga orang-orang di sekitar kami dapat merasakan dampak lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap kata kalimat merupakan isi hati Tuhan, penuh dengan kuasa. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat mengalami pembebasan. Hari-hari ini yang mungkin kami kehilangan pengharapan, kami percaya Tuhan, ada pengharapan yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berjanji mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus di tempat yang maha tinggi. Maka setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, kita sama-sama berkata, amin. Ayo berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan. Sebelum duduk kasih tos dulu dong kanan kirinya saudara. Gimana? Tuhan hadir kan? Hadir, haleluya. Baik, puji Tuhan tentunya. Saudara, saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala buat kepercayaannya yang boleh diberikan untuk saya boleh menyampaikan renungan pada malam hari ini. Saudara siap mendengarkan renungan? Saudara siap mendengar firman Tuhan? Ya, saudara jangan jemu-jemu dengar firman Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab yang berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Makanya saudara jangan jemu-jemu. Siapapun yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saudara berdoa, Tuhan urapi. Supaya setiap kata kalimat merupakan isi hati Tuhan dan menjadi rema bagi Bapak Ibu Saudara. Tahukah saudara bahwa firman Tuhan bukan cuma sekedar diketahui. Siapa di tempat ini yang hafal sekali? Oh, Roma 8 ayat 28 letaknya di mana? Hafalnya minta ampun. Bagus kalau hafal saudara. Tapi lebih daripada itu saudara harus belajar menghidupinya.
Sehingga firman Tuhan itu bertumbuh dalam kehidupan kita. Kita merasakannya, orang-orang di sekitar kita dapat merasakan ada sesuatu yang beda dalam hidup kita. Yang beda apa saudara? Bukan uangnya banyak, bukan hartanya banyak, ya kan? Bukan rumahnya gede, bukan mobilnya bagus, bukan tempat kerjaannya bagus, tapi lewat kehidupan kita, orang-orang di sekitar kita dapat merasakan pertumbuhan lewat hidup kita. Amin saudara? Ya, bukankah itu inti kekristenan? Yesus datang ke dalam dunia ini untuk berkorban menyelamatkan saudara dan saya. Sudah waktunya kita meneladani apa yang Yesus lakukan. Jadi dimanapun kita berada, kita menjadi berkat, membawa dampak yang baik. Ya, paling enggak saudara, sederhana lah dampak yang baik itu, sederhananya lewat apa? Senyuman. Coba kasih senyum dulu kanan kirinya, saudara. Senyumnya jangan agak asam, saudara. Senyumnya benar-benar tulus dari dalam hati. Ya, waktu kita senyum, orang merasakan damai. Tapi kalau kita cemberut, kadang-kadang orang, aduh empat banget deh ngeliat dia. Ya, udah mukanya. Ya, saudara kan bisa jawab ya. Saya mikir saudara ya. Udah mukanya tampan, cemberut lagi, ya kan, hilanglah ketampanannya, ya. Tapi saya kadang percaya waktu kita tersenyum, ya, waktu kita menyampaikan sukacita kita kepada orang-orang di sekitar kita, saya kadang percaya orang-orang di sekitar kita akan merasakan Kristus lewat hidup kita. Amin. Ya, sekali lagi bukan karena banyaknya harta, bukan karena banyaknya rumah yang kita miliki, uang yang kita miliki, jabatan yang kita punya, tapi lebih daripada itu, saudara, biar hidup kita boleh menjadi berkat. Ada orang kaya, ada orang yang punya jabatan bagus, saudara. Tapi apa? Pelit, medit, merki, kikir, dan lain sebagainya. Ya, nah bagusnya saudara kalau saudara diberkati, tapi saudara menjadi berkat. Itu sesuatu yang luar biasa. Ya, nah hari ini saudara terus diingatkan, setiap hari Jumat kita ada yang namanya malam doa pujian dan penyembahan atau ibadah pujian dan penyembahan. Nah, hari ini saudara, beberapa waktu yang lalu ketika saya mempersiapkan renungan hari ini, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya tentang kata berharaplah kepada Allah. Makanya tema firman Tuhan hari ini adalah berharaplah kepada Allah. Atau berharaplah kepada Tuhan. Atau berharaplah kepada Yesus, saudaraku yang kasih Tuhan. Nah saudara, dalam menjalani kehidupan, umumnya ada dua respon. Ya, atau respon atau sikap manusia dalam menjalani kehidupan. Sekali lagi ya saudara, dalam menjalani kehidupan, seringkali manusia menjalani kehidupannya umumnya ada dua respon atau dua sikap manusia. Nah yang pertama adalah sikap pesimis atau sikap mudah menyerah. Yang kedua adalah optimis, yaitu sikap yang percaya diri. Biasanya saudara, orang yang mengalami kepesimisan itu terpengaruh oleh karena apa? Pengalaman-pengalaman di tahun-tahun yang sebelumnya. Ya, jadi dia nggak bisa menatap hari depan. Kenapa? Karena masa lalunya kelam. Sehingga jalan hidupnya pesimis. Apa-apa yang dilakukan pesimis, nggak percaya diri, nggak percaya bahwa Tuhan bisa memberkati, gitu ya. Orang yang pesimis ini minder, saudara. Terus yang kedua, dia pesimis. Kenapa? Karena keadaannya saat ini tidak kunjung membaik. Aku udah berdoa, aku udah cari Tuhan, aku udah ikut ibadah. Tapi kenapa hidupku tak kunjung membaik? Sehingga saudara menjadi jenuh dalam kehidupan ini dan menjadi pesimis dalam menjalani hidup. Ya sudahlah, ya kan, memang hidupku begini. Mungkin Tuhan lebih sayang sama yang lain daripada saya. Nah, orang-orang yang pesimis begini, saudara. Lalu yang ketiga, saudara, prediksi-prediksi yang mungkin kita dengar hari-hari ini, saudara, yang kadang-kadang bisa membuat kita menjadi takut, menjadi pesimis dalam menjalani hidup. Kira-kira bisa nggak ya saya melewatinya? Kira-kira bisa nggak ya saya berhasil? Kira-kira bisa nggak saya mengalami mujizat? Karena kita tidak mengalaminya, saudara, akhirnya atau prediksi-prediksi dalam dunia ini, sehingga kita pesimis. Nah, orang yang pesimis biasanya kurang iman. Ya, kepercayaannya pun, saudara pun kasih oleh Tuhan, ya bisa dilihat kalau kondisinya baik, wah sukacitanya luar biasa. Tapi kalau kondisinya nggak baik, ya cemberutnya juga luar biasa.
gitu ya. Nah, orang yang pesimis tidak punya pengharapan, kecenderungan hidupnya tidak bersemangat gitu kalau datang. Biasa-biasa aja, ya hanya sekedar rutinitas, tidak ada goal dalam hidupnya, tidak ada prediksi misalnya 2 tahun ke depan apa yang saya akan lakukan, 3 tahun ke depan apa yang saya akan lakukan. Biasanya nggak punya begini saudara, hidupnya adalah kesera-sera. Apa? Kesera, whatever will be, will be. Ya udah, hidup mengalir bagai air. Ya kalau mengalirnya ke air yang benar. Kalau mengalirnya ke paret atau ke comberan, saudara, ya untuk itu perlu yang namanya, saudara, goal. Apa yang saudara akan rindukan? Ya saya Tuhan, saya rindu deh Tuhan. Saya udah 3 tahun nih bertobat. Saya udah rajin ibadah. Mau naik kelas Tuhan, mau jadi pelayan Tuhan gitu. Ya daftarkan diri. Mau naik kelas nih Tuhan. Dulu aku sering didoain, tapi sekarang aku belajar mau mendoakan. Naik kelas deh Tuhan, dulu seringnya saya diberi, tapi sekarang belajar untuk memberi. Ya, ada sesuatu peningkatan dalam hidupnya. Makanya Amsal 24 ayat 10 tidak ada di situ. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah biasanya orang-orang pesimis ini begini saudara. Ya, tawar hati. Karena tawar hati nggak punya kekuatan. Ya, jalan itu biasa, ya cemberut, ya hidupnya juga, ya itulah saudara. Kalau ditanya apa kabar, buruk. Kalau orang Kristen kan saudara kalau ditanya apa kabar, jawabannya harus luar biasa. Tapi kalau orang pesimis apa kabar, buruk. Tanya yang kedua apa kabar, ya seperti yang lo lihat gitu ya. Ya, atau B aja, zaman now bilang begitu. Artinya orang pesimis ini adalah kalah sebelum berperang. Nah ini respon yang pertama, saudara. Orang yang pesimis, nggak percaya kehidupannya bisa menjadi lebih baik. Tapi yang kedua, saudara, adalah orang-orang yang optimis. Dia menjalani hari-harinya dengan penuh semangat. Karena dia percaya mungkin hari kemarin belum berubah, tapi hari ini bisa berubah. Mungkin hari kemarin belum ditolong, tapi hari ini Tuhan bisa tolong. Gitu ya. Nah saudara, biasanya orang-orang yang optimis ini karena kesuksesan di masa lalu. Pengalaman-pengalaman di masa lalu berhasil terus, bisnisnya diberkati Tuhan, sukses terus, pencapaian di masa lalu. Itu kadang-kadang menjadi tolak ukur. Sehingga dia optimisnya overdosis. Oh ya, optimisnya overdosis. Ya. Tadi saya sedikit mendengar khotbah Bapak Gembala pada hari Minggu. Bapak Gembala mempersiapkan khotbah udah dari jauh-jauh hari. Betul ya Pak Gembala ya? Saya absen aja, berarti nonton walau sedikit. Tapi saudara kan kasih oleh Tuhan, ada pendeta-pendeta yang terlalu optimis. Udahlah, nggak usah persiapan. Nanti juga Roh Kudus akan tuntun, berbicara. Saudara, sampai satu titik, saya percaya bagian kita tetap harus kita lakukan. Apa? Mempersiapkan diri. Betul nggak? Urusan nanti, Tuhan mau sampaikan sesuatu, itu urusan nanti. Yang pasti kita mempersiapkan sesuatu. Makanya ada seorang pendeta besar, saudara kasih oleh Tuhan, ya dia bilang begini, selama kamu dalam pelayanan masih ada rasa takut, misalnya dipimpin pujian nih, masih ada rasa takut Tuhan, mau nyanyi lagu apa ya Tuhan? Nah, mau khotbah apa ya Tuhan? Masih ada rasa takut. Takut salah apa yang kita sampaikan, berarti itu masih bagus katanya. Ya, jadi ada orang-orang yang terlalu kepedean namanya. Saya pernah ingat saudara, awal mula adanya Maps. Tahu ya Maps ya? Dulu saudara kalau orang punya iPad, itu dipandangnya luar biasa. Ketika itu saudara. Ya. Jadi saya ingat banget pertama kali saya dipercayakan untuk khotbah di kantor-kantor. Saudara, teman saya bilang begini, Sen, pandangan pertama itu penting. So, jadi ketika kamu sampai ke kantor-kantor itu, paling enggak bosnya atau karyawannya ngelihat kamu dulu apa yang kamu bawa. Terus belilah iPad. Beli iPad, saudara. Waktu itu beli, saudara. Kalau yang ini dikasih, ya.
Ini dikasih sama papa mertua. Ya, papa mertua memang sayang banget sama mantunya, saudara. Haleluya. Ya. Jadi bohong itu kalau ada mertua berantem sama mantunya. Kalau saya sih nggak pernah berantem, saudara. Ya, apalagi istri saya, nggak pernah berantem sama mertuanya. Karena mertuanya sudah tidak ada. Nah, saudara, satu ketika, ya karena iPad, ya tiba-tiba kita pergi waktu itu keluar kota, saudara. Bingung jalannya mau yang kemana nih. Tiba-tiba saya bilang, tenang, kita buka map. Wih, sedap. Ya kan, buka map. Saudara tahu saking kepediannya saya, kita dibawa bukan ke jalur yang benar. Masuk hutan-hutan. Benar sih, saudara. Kalau ini hutan, di depan sana tuh saudara harus ngelewatin lembah, gunung. Di depan itu benar tempat kita. Iya kan? Bayangkan, saudara. Tiba-tiba ada seorang majelis bilangin, makanya jangan kepedean. Iya kan? Jangan kepedean. Akhirnya apa yang terjadi? Masuk ke hutan-hutan. Untung puji Tuhan, mobilnya waktu itu masih bisa bergerak, saudara. Itu masuk ke hutan-hutan. Orang udah dibilang, gak mungkin deh, gak mungkin lewat sini. Ini menurut map masuk situ. Saya bilang gitu kan. Singkat cerita, saudara, dari situlah ya tercetus. Makanya jangan kepedean. Biasanya orang yang optimis ini, saudara, moto hidupnya adalah tahun ini akan menjadi tahun yang lebih baik. Hari ini akan menjadi hari yang lebih baik. Dia akan mengarahkan pandangannya kepada hal-hal yang baik. Yang sepertinya mustahil. Hari-harinya dipenuhi dengan semangat, gairah, pantang menyerah. Menjadi pribadi yang sepertinya kuat. Oh, ditanya, shalom, apakah dahsyat? Luar biasa. Yes. Nah, yang menjadi pertanyaan, saudara, optimis karena apa? Karena kekuatan sendiri atau Tuhan yang kita percayai? Kita optimis itu karena kekuatan kita, atau kita percaya bahwa Tuhanlah yang pegang kendali kehidupan saya, maka saya percaya hari depan akan menjadi hari yang baik. Kenapa? Sebab Tuhan yang pegang kehidupan saya. Betul? Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, makanya dalam Amsal 18 ayat 14 berkata begini, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Tapi sebagai orang percaya, jujur saudara, awalnya kita pesimis, lalu kenal Tuhan, kita menjadi optimis. Kenapa? Karena kita percaya akan janjinya. Tapi berjalannya waktu, saudara, waktu kita berdoa, sepertinya doanya lebih banyak menunggu daripada dijawab. Benar atau benar? Siapa di tempat ini yang doa langsung dijawab? Bisa angkat tangan, tolong selebaran kertas, kasih. Saya mohon doain ini. Kita kasih sama dia. Karena setiap kali doa, langsung dijawab. Saudara, ada kalanya memang setiap kali doa, langsung dijawab. Ada, saudara. Tapi ada kalanya kita harus menunggu. Menunggu itu artinya apa? Mempercayai bahwa Tuhan punya waktu. Kalau nggak dijawab, saudara, percaya bahwa Tuhan punya yang lebih baik. Tapi kalau kita degil, saudara, ya Tuhan kalau nggak ada yang lebih baik, ya itu aja Tuhan, daripada cari yang lah. Kan ada gitu ya, saudara. Tuhan, aku cinta sama si Butet, Tuhan. Kulihat-lihat baik kali hatinya, Tuhan. Madaburoha aku, Tuhan. Tahu artinya madaburoha? Jatuh hati. Ya kan? Lalu tiba-tiba Ucok bilang begini, Tuhan, kalau dia jodohku, jodohkanlah Tuhan. Wis. Tapi kalau dia bukan jodohku, usahakanlah Tuhan. Supaya dia menjadi jodohku. Tapi kalau Tuhan mau cari yang lain, gak usah repot-repot lah Tuhan. Jodohkanlah saja dia sama aku. Jadi kan sebenarnya begitu, saudara. Tapi menghadapi sebuah realita dalam hidup ini, seringkali pengharapan kita bisa menjadi undur. Makanya penting lagi, saudara, kita di-charge, kita diberikan pengertian bahwa ayo berharaplah lagi kepada Allah. Makanya, saudara, di dalam Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6. Next. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Bapak Ibu pernah mengalami tekanan di dalam jiwa? Sering, gitu kan? Ya. Tekanan di dalam jiwa bisa oleh karena apa? Masalah, pergumulan, tantangan, sakit penyakit, saudara. Gelisah di dalam diriku, kontrakan belum dibayar, hati pun mulai gelisah.
ya kan? Token belum dibayar, dia sudah bernyanyi-nyanyi. Gimana Tuhan? Kadang-kadang gelisah. Anak harus bayar uang sekolah, gelisah. Gimana Tuhan? Cukup banyak kali dana yang harus dikeluarkan, gelisah. Tapi saudara, pemazmur berkata, berharaplah kepada Allah. Jadi jangan berharap kepada manusia. Pemazmur mengajarkan kita, waktu engkau tertekan jiwamu, waktu engkau gelisah di dalam dirimu, apa yang harus engkau lakukan? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Kenapa dalam kondisi dan keadaan seperti ini, pemazmur berkata, berharaplah kepada Allah. Ya udah, oke, saya berharap kepada Allah, tapi nggak mungkin bisa bersyukur. Kenapa? Karena lagi gelisah. Bagaimana mungkin? Bilang samping kanan kirinya, di dalam Kristus bukan saja mukjizat yang mungkin, tapi di dalam Kristus hal-hal seperti ini. Di saat engkau gelisah, di saat engkau tertekan, engkau pasti disanggupkan. Untuk apa? Berharap dan bersyukur kepada Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Makanya jadi orang Kristen itu nggak mudah. Bilang samping kanan kirinya nggak mudah. Tidak mudah, saudara-saudara Tuhan. Ya, tapi saya kena percaya Tuhan yang berikan kekuatan. Tadi kalau nyanyikan kita lebih dari pemenang. Nyanyi, saudara, waduh. Kadang-kadang kan ada lagunya ya. Iblis apa itu? Haleluya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih. Kan ada iblis-iblisnya, saudara ya. Ditunjuk gitu. Iblis dia. Hati-hati jangan, saudara ya. Kalau nanti ada kejadian begitu, nanti sakit hati. Haleluya. Amin. Ya. Nah untuk itu saudara, seperti pemazmur berkata berharaplah kepada Allah, ini yang menjadi tema khotbah saya hari ini. Apa sih pengharapan itu? Next. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan itu adalah permohonan, permintaan, kehendak, keinginan supaya sesuatu terjadi. Ya kalau ini nggak usah dibantah-bantah saudara. Saya kena percaya kalau ditanya apa sih pengharapan kita? Saya berharap kehidupan saya lebih baik. Ya. Saya berharap doa saya dijawab oleh Tuhan. Tapi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, yang menarik adalah menurut Kamus Besar Merriam-Webster, jadi kata pengharapan ini expecting atau trust itu merupakan jenis kata verb. Apa itu verb? Verb itu adalah kata kerja atau kata yang mendeskripsikan aksi. Jadi kalau kita berkata aku berharap kepada Tuhan, you must do something with your hope. Apa yang kau lakukan sebagai bukti pengharapanmu kepada Tuhan. Misalnya, aku berharap Tuhan, sekalipun mungkin doaku belum dijawab, aku tetap berharap kepada Tuhan. Nah, apa yang dilakukan? Rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin bekerja. Itu adalah bukti bahwa engkau sedang berharap kepada Tuhan. Bukan berarti seperti orang bangun pagi-pagi, saudara ya. Katanya gitu. Misalnya orang buta bangun pagi-pagi, gunung itu indah katanya gitu kan. Terus apalagi saudara, pohon itu asri katanya. Kenapa? Karena nggak bisa melihat, saudara. Itu baru katanya gitu. Tapi saudara, you must do something dengan pengharapan itu. Makanya kita datang beribadah karena kita berharap kepada siapa? Tuhan. Kalau kita bekerja dengan baik itu adalah salah satu alasan kita berharap sama Tuhan. Makanya penting sekali kita memiliki pengharapan. Nah, cuman yang jadi pertanyaan, saudara, apa yang harus mendasari pengharapan kita? Apa yang harus mendasari pengharapan kita? Biarlah pengharapan kita bukan didasari oleh karena pikiran positif. Kan dunia mengajarkannya berpikir positif. Lihat kepada kaca, say something to yourself. You are handsome, and then handsome-nya sih enggak, saudara. Tapi dia berjalan seperti orang handsome. Padahal tidak handsome.
Kamu cantik, kamu cantik, kamu cantik. Pikirkan kamu cantik, kamu cantik, kamu cantik. Ya kau merasa saja itu. Tapi mata tidak bisa dibohongi. Ya. Jadi didasari oleh karena pikiran positif. Apalagi saudara, didasari oleh kata-kata motivasi. Kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Kamu bisanya itu bukan didasari oleh karena Tuhan yang memberikan kebisaan, kemampuan kepadamu. Ya. Jadi pengharapannya itu didasari oleh karena apa? Pikiran positif, kata-kata motivasi. Nah seringkali saudara, pikiran positif atau kata-kata motivasi ini sifatnya sementara, tidak sejati. Kenapa? Karena yang diandalkan adalah aku. Siapa? Aku, saudara. Diri sendiri, dan saya kan percaya orang yang kayak begini tidak akan pernah bertahan. Saudara. Makanya kadang-kadang kalau orang kayak begini, saudara, awalnya itu kalau ikut Tuhan, rajinnya minta ampun. Di mana ada ibadah, di situ ada muka saya. Ya, tapi ketika hadapin masalah, pergumulan, saudara, udah mulai. Nah, cek, saudara. Mungkin dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia taat karena kekuatannya sendiri. Tapi tidak didasari. Oleh karena apa? Aku percaya Tuhanlah yang memberikan kekuatan buat aku. Sampai aku bisa ada sebagaimana aku ada sampai hari ini. Amin. Nah untuk itu pengharapan kita harus didasari oleh karena apa? Yang pertama saudara, pengharapan kita harus didasari oleh karena, yuk kita baca sama-sama 2, 3, ya. Pegang janji Tuhan. Atau back to the Bible. Kita berharap kepada Tuhan atau kita berharap keadaan kita lebih baik bukan karena kata-kata motivasi, bukan karena pikiran positif, tapi oleh karena apa? Alkitab yang berkata, firman Tuhan yang berkata. Kalau kita mempercayakan hal itu, saudara, saya kira percaya itu sifatnya kekal. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara, maka kita akan berkata, ya, ini baru biasa. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap berkata Tuhan itu baik. Sorry, itu lagu yang lain, saudara. Ya, itu sama tuh seperti lagu seperti rusa, gitu ya. Seperti rusa yang mana kata Pak Pendeta, gitu ya. Tapi lagunya begini, saudara. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus percaya. Biarlah pengharapan kita bukan didasari karena orang-orang sukses. Sekali lagi saudara. Saudara kalau saudara baca buku-buku tentang kesuksesan orang, saya kira percaya saudara ada begitu banyak buku-buku itu. Tapi saudara itu sifatnya sementara. Tapi biar kesuksesan yang sejati kita dapatkan dari siapa saudara? Dari Tuhan. Bukan saja sukses di dalam pekerjaan, tapi kita sukses menjadi anak Tuhan. Kita sukses menjadi pengikutnya, kita sukses menjadi murid. Jadi yang pertama saudara, biarlah pengharapan kita, kehidupan yang akan lebih baik itu didasari bukan karena pikiran positif. Tapi didasari Tuhan, aku percaya itu adalah janjimu. Makanya Roma 5 ayat 3-5. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa, bayangin loh saudara, ini kalau baca Alkitab bisa geleng-geleng saudara. Orang sengsara tapi bermegah. Gimana tuh caranya saudara? Ya, orang sengsara tapi bermegah. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Orang yang mengalami kesengsaraan itu menimbulkan apa? Makin dekat sama Tuhan. Makin cari Tuhan. Makanya kita bersyukur. Makasih Tuhan. Lewat keadaan yang kayak begitu, aku makin dekat sama Tuhan. Nah kalau sudah Tuhan jawab, jangan jauh-jauh lagi dari Tuhan. Kita kadang gitu saudara. Waktu susah ingatnya Tuhan. Waktu belum punya apa-apa, puasa jalan terus saudara. Kenapa? Karena gak bisa beli makanan. Jadi puasa.
Ya. Tapi setelah Tuhan tolong, Bapak Ibu Saudara, ya, tetaplah memiliki apa? Rasa haus dan lapar akan Tuhan. Dulu waktu belum punya apa-apa, Saudara, waduh, muji Tuhan, nyembah Tuhannya tuh dahsyat, Saudara. Gak suruh diangkat tangan, diangkat tangan. Gak suruh tepuk tangan, dia tepuk tangan. Tapi pada tempat yang benar ya, Saudara, ya. Jangan, wah, karena nyentrik sendiri, Saudara. Lagi penyembahan, dia tepuk tangan sendiri. Ya udahlah, itu pintu terbuka. Silakan tepuk tangan di bawah. Ya, tapi saudaraku, saya mau katakan bagi setiap kita, ayo back to the Bible, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Biarlah pengharapan kita didasari oleh bukan karena apa? Supaya kehidupan kita lebih baik. Enggak, tapi didasari karena memang Tuhan yang berkata demikian dalam kehidupan kita. Tuhan yang berjanji dalam hidup kita. Ya, kan ada lagunya nih, belum latihan saudara. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan, sungguh terbukti. Masih mau nyanyi saudara? Nanti Mon Hermon ada program terbaru. Masuk? Masuk saudara. Nanti nyanyi bareng-bareng lah di situ ya. Tapi saya mau katakan bagi setiap kita, ayo kita bermegah. Bukan karena kesuksesan kita. Tapi kita bermegah. Justru dalam kesengsaraan kita, kita bisa melihat Tuhan. Betul nggak saudara? Iya. Kadang-kadang justru Tuhan pakai itu masa-masa sengsara itu saudara. Untuk engkau makin cinta sama Tuhan. Betul. Ya, jadi bersyukurlah, bermegah. Kenapa? Karena menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan apa? Tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Kok belum dijawab-jawab ya Tuhan? Tapi gak apa-apa, aku akan tetap berharap kepada Tuhan. Kan kalau nyanyi kan ada Tuhan. Meskipun badai silih berganti, ku tetap cinta Yesus selamanya. Oh, tahan uji dia saudara. Ya? Dan pengharapan tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi sekali lagi saudara, dasar motivasi kita dari pengharapan kita di dalam kehidupan yang lebih baik bukan didasari oleh karena prinsip-prinsip dunia, tapi harus didasari oleh back to the Bible. Kenapa? Karena Tuhan yang berjanji, karena Tuhan yang berkata, karena Tuhan yang berfirman. Yang kedua saudara, wah, ingat kebaikan Tuhan. Saya mau tanya di tempat ini saudara, siapa yang pernah ngalamin kebaikan Tuhan? Wih, langsung saya. Ya, ada banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Makanya di dalam kebenaran firman Tuhan, next, dikatakan dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Dari Daud, pujilah Tuhan hai, dan pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai dan jangan lupakan segala. Jadi pengharapan kita kepada Tuhan atau pengharapan kita akan masa depan yang penuh dengan harapan, kita berharap kepada Allah itu tidak didasari saudara oleh karena kata-kata motivasi, tapi didasari oleh karena apa? Firman Tuhan. Yang kedua didasari oleh karena apa? Kebaikan Tuhan. Makanya setiap hari kita harus merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya. Saya percaya kalau disuruh bersaksi satu-satu nggak selesai sampai besok karena ada kebaikan Tuhan yang begitu banyak dalam hidup kita. Ya. Makanya saudara, waktu kita mulai lelah, waktu kita mulai lemah, ingatlah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Maka kita bisa berkata kepada Dia, saudara. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita, besar kasih pada. Jadi ingat, setiap malam ketika engkau pulang, ingat-ingat kebaikan Tuhan di sepanjang hari itu. Sehingga muncul pengharapan yang baru. When there is no hope in the future, there is no power in the present. Waktu kita gak punya harapan tentang hari depan,
maka kita nggak akan punya kekuatan untuk menjalani hari ini. Amin. Ya. Jadi saudara bersyukurlah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Yang terakhir, perkatakan firman Tuhan. Amsal pasal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Saudara, saya tutup dengan sebuah cerita menarik, saudara. Ada seorang yang bernama Dodie Austin. Ya, siapa ini Dodie Austin? Dodie Austin ini bukan jemaat di sini ya, saudara ya. Tapi Dodie Austin ini adalah mamah daripada Joel Austin. Ya, siapa ini saudara? Joel Austin ini salah satu penulis, pembicara yang luar biasa, gereja besar, saudara dikasih oleh Tuhan. Tapi tahukah saudara bahwa mamanya baru meninggal beberapa waktu yang lalu, di usia 91 tahun. Bayangkan. Tapi saudara, kita kalau melihat dia, panjang umurnya, tunggu dulu. Karena beberapa waktu yang lalu, saudara, dia sempat punya penyakit. Sakitnya itu adalah cancer. Ya. Dan dokter bilang, dalam waktu dekat, mamanya ini akan meninggal. Tapi apa yang dilakukan, saudara? Mamanya ini menyalin atau membuat list 40 ayat tentang kesembuhan. Nah, setiap hari dikatakan ayat tersebut dan mengatakan hal-hal seperti saya akan hidup dan tidak mati. Dia kutip dari mana? Mazmur 118 ayat 17. Aku tidak akan mati tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan baik Tuhan. Saudara, dia mendapatkan cancer itu di tahun 1981. Dan dokter bilang mustahil untuk sembuh. Tapi puji Tuhan saudara, dia baru meninggal kemarin di usia 91 tahun. Bukan karena sakit, memang sudah tua saudara. 91 tahun. Tapi apa yang dia lakukan saudara? Dia bersaksi kepada banyak orang. Dia katakan, perkatakanlah firman Tuhan. Perkatakanlah firman Tuhan. Waktu dia memperkatakan firman Tuhan, imannya dikuatkan. Dan saya selalu ingat dari Mazmur 118 ayat 17 lah. Dia berkata, aku tidak akan mati, tapi aku akan tetap hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Dengan panjang umur, Tuhan akan kenyangkan dia. Itu yang dikatakan, saudara. Ayo, kalau hari ini pengharapan kita mulai sirna, karena mungkin belum mengalami jawaban doa dan lain sebagainya, tetaplah berharap kepada Allah. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Dengan motivasi seperti apa? Yang pertama, back to the Bible. Kembali kepada firman Tuhan. Yang kedua, ingat kebaikan Tuhan. Yang ketiga, perkatakan firman Tuhan day by day. Sehingga iman kita dikuatkan oleh karena perkataan firman Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang memampukan kami Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Terpuji dan mulialah namamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sungguh kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan. Saudara diberkati, amin. Diberkati yang berkati, berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saatnya kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelumnya kita kembali bersatu di dalam doa. Kami bersukacita dan kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan pada saat malam hari ini Tuhan. Kami boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu dan kami percaya benih kebenaran itu telah jatuh ke dalam tanah hati kami yang subur. Dan biarlah berakar, bertumbuh dan berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa firman Tuhan yang disampaikan telah membangkitkan iman percaya kami lebih lagi untuk kami boleh melihat bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu akan dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan berkati Bapak Pendeta Nixon Siregar Tuhan, dimanapun kau terus menyampaikan kebenaran firman-Mu, banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Bersama dengan keluarga besar ada dalam berkat-berkat Tuhan senantiasa, bahkan apapun yang dikerjakan Tuhan Yesus senantiasa buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami akan memberikan persembahan kami sebagai rasa ungkapan syukur kami di hadapan Tuhan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan. Kami percaya kami bebas bangkrut, bebas miskin, tidak akan pernah kekurangan, karena Tuhan adalah gembala kami, takkan kekurangan setiap kami. Bahwa anak cucu orang benar tidak akan dibiarkan untuk minta-minta roti. Maka kami percaya Tuhan, Engkau yang senantiasa mencukupkan akan memberkati setiap kehidupan kami dengan
rahmat-Mu dan limpah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap memberikan persembahannya, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus berkati setiap kita, haleluya. Sama-sama naikkan pujian ini, katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. dengan iman kita katakan Jiwaku ditebus oleh-Nya. terima kasih buat persembahan Bapak Saudara. Tuhan Yesus yang bahaskan berlipat kali ganda di dalam setiap kehidupan Bapak Saudara. Saatnya kita mendengarkan pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church. Selamat menyaksikan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Pendeta Nixon Siregar dan Bapak Thomas William atas pelayanannya dalam ibadah malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara semua kembali hadir dalam ibadah hari Minggu, tanggal 10 Agustus 2025. Dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pendeta Mingming. Ibadah ketiga jam 15.30 merupakan Bible movie dengan judul Yesus Menyembuhkan Orang Sakit Kusta. Khotbah singkat dan kuis akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Di setiap ibadah minggu, ibadah khusus dan ibadah KKR disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Bagi Bapak Ibu yang menghadiri Bible movie dalam ibadah hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025, sesi ketiga jam 15.30, kami menyediakan snack gratis. Informasi dan pendaftaran Bapak Ibu dapat menghubungi Bapak Thomas William di nomor 087888583292. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 081110011285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita ada di ujung ibadah kita pada saat malam hari ini. Mungkin bagi Bapak Saudara, kami juga akan mengumumkan beberapa program baru yang Bapak Saudara perlu ketahui dari Mount Hermon Church yang akan diselenggarakan, yaitu setiap hari Sabtu Bapak Saudara dapat mengikuti setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa tuh. Oh ya, ada tutorial Bapak Ibu Saudara. Jadi setelah ini ada tutorial untuk YouTube ya. YouTube untuk Bapak Ibu Saudara perlu ketahui bahwa juga ini berkaitan dengan program terbaru daripada Mount Hermon Church Bapak Ibu Saudara yang nanti akan ditayangkan setiap hari Sabtu. Jadi ada YouTube live ya Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan kemana-mana dulu Bapak Saudara. Setelah ini
Nanti kita akan dipandu oleh Ibu Odi yang akan memandu kita dalam tutorial di YouTube. Baik, sama-sama kita boleh bangkit berdiri, sama-sama kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. El Shaddai, Allah Maha Besar. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. berkatnya Melimpah, El Shaddai. Iya Bapak Ibu, saudara diberkati oleh firman Tuhan tadi, amin Bapak Ibu. Iya, kadang-kadang kita nggak boleh terlalu pede ya Bapak Ibu, over ya. Iya, saya pernah gitu Bapak Ibu, over, pede gitu. Kenapa? Karena ya puji Tuhan lah, hidup saya kayaknya bagus terus gitu. Mulai dari SMP yang terbaik, SMA terbaik, perguruan tinggi juga. Bahkan juga saat pelayanan juga yang terbaik gitu Bapak Ibu. Makanya jadi over pede saya gitu Bapak Ibu. Makanya saat pertama kali buat gereja itu di Bekasi karena saya merasa saya cukup dikenal di sana. Dan seperti juga gereja saya yang lama, sekali buka tempat baru biasanya langsung 5 ibadah atau 6 ibadah. Saya jadi ikut-ikutan. Baru buka langsung 4 ibadah Bapak Ibu. Tapi hasilnya zong gitu. Iya ya, akhirnya kita bisa pindah ke Ratu Plaza. Jadi seringkali Tuhan mengizinkan kita juga selain naik juga akan ada turun, tapi nanti akan dibuat naik lagi ya Bapak Ibu ya. Ya sama seperti kehidupannya Yusuf lah. Saudara kalau pelajari kehidupan Yusuf, waduh itu turun naiknya luar biasa, tapi pada akhirnya luar biasa ya. Jadi Perdana Menteri. Yang itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kita harus memperkatakan firman Tuhan itu benar. Kenapa? Karena ada ayat yang lain juga firman Tuhan tidak keluar dengan sia-sia. Itulah sebabnya kalau kita doa juga harus pakai firman Tuhan. Makanya doa kita selalu ditutup dengan doa Bapa kami. Itu firman Tuhan. Nggak akan pernah gagal firman Tuhan. Makanya doa kita juga jadi mantap gitu. Makanya kan ada doa Bapa kami kan sebagai penutup kan. Iya itu bukan hanya firman Tuhan. Langsung diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi mantap banget. Makanya kalau kita juga doa juga ya perkatakan firman Tuhan. Seperti juga tadi kesaksian Pak Nixon. Ibu tadi yang divonis kanker. Ternyata umurnya panjang banget jadinya 91 tahun. Ya kan? Belum tentu orang yang sehat terus umurnya sepanjang itu. Ini sudah divonis kanker tapi masih bisa hidup 91 tahun. Mama saya aja umur 84 tahun rasanya udah hebat banget gitu. Iya mama saya 84 tahun ada tinggal di rumah saya. Jadi luar biasa. Jadi karena itulah ya perkatakan firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan tidak pernah gagal. Makanya kalau doa kita juga ada firman Tuhannya, oh mantap banget itu. Jadi gereja kita juga kan, ada doa Bapa kami kan sebagai penutup. Kenapa? Karena doa kita nggak pernah gagal. Itu firman Tuhan, bukan ucapan kita kan. Iya nggak Bapak Ibu? Iya, jadi itu ucapannya Tuhan Yesus. Ucapan Tuhan Yesus kan nggak pernah gagal kan? Pakai itu dong. Oh iya juga sih Pak, iya. Jadi perkatakan firman Tuhan dalam doa kita, maka doa saudara nggak pernah gagal. Karena firman Tuhan kan gak pernah gagal kan? Lah iya, kalau doa kita kan bisa gagal. Iya, perkataan firman Tuhan, mantap itu. Masuk barang itu ya Bapak Ibu. Ya, mari kita tundukkan kepala kita. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah
praise and worship ini, pujian dan penyembahan ini Tuhan, kami ingin selalu memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati juga pelayanannya PDP Nixon Siregar, juga Bapak Thomas William Tuhan, berkati pelayanan mereka agar semakin heran dahsyat untuk membawa jiwa datang kepada Yesus dan diselamatkan. Berkati juga keluarga mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga setiap kami yang hadir hari ini. Apapun penyakit kita hari ini, percaya Yesus mampu dan Yesus mau menyembuhkan kita. Dan nama Yesus ada di atas segala nama, termasuk di atas nama segala penyakit kita. Itulah sebabnya kita berdoa, apapun penyakit kita pasti disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan juga hari ini apapun usaha pekerjaan kita, saudara percaya Tuhan ingin selalu memberkati kita. Karena itulah siapkan hati kita, siapkan pengharapan kita yang didasarkan kepada iman. Karena iman adalah dasar dari pengharapan kita. Maka apapun yang saudara harapkan, saudara akan mendapatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga ingin berdoa untuk pemimpin kami, khususnya Presiden dan Wakil Presiden, Jenderal Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Berkati kedua beliau ini kesehatan sempurna, tambahkan hikmat, sehingga kedua beliau ini bisa memimpin Indonesia masuk menjadi negara maju yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Berkati juga Ratu Plaza dan juga Landmark juga Tuhan. Ratu Plaza telah mengizinkan Mount Hermon Church hadir di tempat ini. Ketika gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Itulah sebabnya Ratu Plaza yang telah mati bertahun-tahun, hari ini mulai bangkit dan hidup. Bahkan mulai jadi perhatian Pemda, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Terbukti, Wakil Gubernur Rano Karno telah meresmikan acara di Ratu Plaza. 3 menteri juga telah datang ke Ratu Plaza untuk meresmikan acara. Itu artinya Ratu Plaza telah menjadi fokus pemerintah. Dan juga kami juga berdoa untuk Landmark juga mengizinkan gereja hadir. Sehingga Landmark juga hadir Yesus. Sehingga Yesus membuat Landmark bisa bangkit kembali menjadi ikon Jakarta kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami akan menutup doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mengikuti televisi, mari sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Tinggikan dirimu. Keagungan-Mu, Keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Selamat malam, Majelis dalam Tuhan Yesus. Sampai jumpa ibadah selanjutnya. Dan Bapak Saudara tetap di tempat.